Oke, teman-teman pemirsa channel Pitutur Mbah Kakung, kita ketemu lagi satu yoni yang cukup besar. Ini berada di tengah sawah. Sayang teronggok begitu saja. Yoni ini masih lengkap, ceratnya juga masih utuh. Namun untuk hiasan penyangga cerat kita tidak menemukan. Di sini pelipit-pelipitnya juga masih utuh sekali, sangat cantik. Bagian yoni juga masih ada, namun ini apa ya, posisinya seperti ini, dia semacam terguling. Jadi kalau kita melihat di sini ada batuan candi juga, ada takik-takiknya, ini biasanya untuk interlocking, untuk mengunci. Nah, situs ini masih belum dieskavasi, kemudian juga belum ada keterangan-keterangan dari juri pelihara candi, juga belum menerangkan untuk kesejarahannya. Namun ini masih berdekatan dengan 3 yoni di sana. Artinya ini masih satu komplek percandian. Kemudian kita bisa mengilustrasikan, tentunya ini percandian yang sangat besar dulu ya. Ada beberapa candi di sini, situs komplek candi yang cukup besar. Di sini yoni ini tidak ditemukan sama lingganya, namun kalau dari fungsi kita tahu ini sebagai simbol kesuburan dan aliran siwais. Jadi kita bisa melihat semua di sini memiliki lingga yoni yang cukup besar, teman-teman. Kemudian sayangnya ini bilang belum dieskavasi karena cerita dari juru pelihara candi, waktu mau diangkat ini sudah menggunakan berbagai macam alat, tidak bisa geser sedikit pun. Jadi situs ini masih existing asli seperti aslinya. Entah kenapa dia bisa sampai mengalami hal seperti ini. Keruntuhan di sini cukup parah juga sebenarnya. Jadi dia bisa tergeser, terguling, dan tapi batuan ini kalau seandainya digali tentunya masih banyak sekali di sini. Batuan candi ini masih ada beberapa batuan andesit utuh, dan ini batu bata kuno. Ini kemungkinan juga lumpang kuno biasanya, atau peletak tonggak-tonggak yang organik untuk melindungi candi tersebut. Kalau kita melihat di sini ada banyak sekali batuan di bawahnya. Kemudian sayang ini aus, tapi tidak ditemukan bentuk ya. Biasanya ada di sana, kita tadi ada penyangga berbentuk harimau, ada penyangga berbentuk naga, ada berbentuk kura-kura atau okupa. Ini di sini masih hanya sekedar penyangga biasa, entah belum diukir atau seperti apa, belum tahu. Tapi ini ceratnya utuh sekali, full utuh.
ceratnya masih utuh, masih bisa dilihat guratan-guratannya yang luar biasa. Semoga nanti ada tindak lanjut lah untuk ekskavasi atau pencarian ke sana. Jadi nanti kita masih melihat satu situs lagi di komplek Candi Retno. Mari kita ke sana. Oke, pemirsa channel Pitutur Mbak Kakung, kita mendapati situs termarginalkan juga, belum terawat, belum terekskavasi. Ini ada yoni yang cukup besar, seukuran sama yang di sebelumnya di sawah tadi. Yoni ini ada beberapa lubang-lubang di pinggirnya. Terus ini masih ada tempat untuk linggah. Ceratnya masih ada, namun kesininya nampaknya dia tidak memiliki cerat panjang, tidak ada semacam cerat penyangga ceratnya, tidak ada. Tapi ini ada beberapa lubang, kemungkinan waktu itu sering kita nyebutnya watu dakon untuk penghitungan masa terkait dengan pertanian, terkait dengan mongso atau fase-fase penanaman. Ini berada di dekat salah satu sekolah ini. Jadi ada dua. Ini juga yoni yang terpendam. Tiga, Nje? Ada tiga. Ada tiga yoni yang terpendam, namun kita tidak bisa melihat full. Ini masih berada dalam semacam kolam, kalau nggak salah dulu semacam kolam. Jadi memang Candi Retno itu satu komplek besar. Kalau melihat yoni-yoni yang semacam ini tentunya berada di salah satu candi yang cukup besar karena yoninya besar, atau minimal dia sebagai temuan lepas juga digunakan oleh satu komunitas masyarakat era Medang yang memang masih menggunakan ini untuk tempat-tempat ritual. Seperti teman-teman ketahui, saya sampaikan tadi, yoni itu simbol dari kesuburan, digunakan untuk upacara kesuburan. Melihat sini semua existing lahan-lahan pertanian tentunya. Dulu ini satu tempat yang istimewa, luar biasa. Nenek moyang kita, leluhur kita memberikan tinggalan-tinggalan. Semoga nantinya ini terekskavasi dengan baik, terawat dengan baik. Sebenarnya menyedihkan sekali kondisi ini karena campur dengan sampah-sampah. Mungkin teman-teman yang berada di sini juga tidak begitu tahu. Artinya mungkin nanti perlu diberikan signboard gitu untuk merawat ini, untuk tidak membuang sampah di sini karena banyak sekali sampah di sini. Sementara ini tinggalan abad ke-8, abad ke-9 era Medang. Jadi konon ada informasi terdapat existing lembu nandi, tapi nggak tahu di mana. Kira-kira kurang lebih ini satu komponen penyusun candi atau berada dalam bilik utama candi. Tentunya kalau kita gali akan mendapati batuan-batuan seperti tadi kita temukan di sana. Oke, pemirsa channel Pitutur Mbah Kakung, harapannya ini nanti terekskavasi dengan baik, terawat dengan baik untuk tinggalan anak cucu kita ke depan. Kemajuan teknologi dan kemajuan budaya kita sudah adiluhung. Jadi ini ada satu artefak patung nandi, atau kadang teman-teman sini manggilnya malah kepala babi, tapi ini sebenarnya nandi yang terpenggal. Jadi sudah tidak utuh lagi. Seandainya diekskavasi tentu membutuhkan satu alat khusus biar tidak rusak batunya. Tapi ini ada existingnya di sini. Ada beberapa batu kenteng sama istilahnya itu kepala babi, tapi itu sebenarnya nandi kendaraan Dewa Siwa yang ikut terkubur di sini. Kemungkinan ini juga dalam satu komplek candi atau
Ini misalnya seandainya ini dalam candi utama, ini 2 di Candi Perwara, kemungkinan seperti itu. Jadi biasanya kan satu candi diapit 2 candi Perwara, candi pendampingnya. Jadi biasanya Nandi itu ada dalam candi sendiri, kemudian Lingga itu dalam candi sendiri, ada 2 lingga, berarti ada 2 candi. Dalamnya Lingga di bilik utamanya, kemudian ada Nandi dalam 1 bilik candi. Artinya ada 3 candi sebenarnya di sini. Gitu pemirsa. Tapi nanti berikutnya biar diekskavasi lebih detail oleh teman-teman yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kepurbakalaan. Oke, terima kasih. Lokasi ditemukannya situs dan artefak-artefak pelengkap Candi Retno menurut warga sekitar.